Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada minggu kemarin kalian telah belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Ya, di mana di dalam teks laporan hasil pengamatan ada 3 isinya. Yang pertama, informasi umum, yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan ketiga, simpulan, ya. Dan jangan lupa dalam teks laporan pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf, ya. Nah, pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok kalau berbentuk paragraf, tapi kalau berbentuk bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, maka ide pokoknya juga tergantung banyaknya paragraf yang ada dalam teks tersebut, ya. Nah, sekarang hari ini pada pertemuan ini kalian akan belajar mengenai menulis simpulan teks. Simpulan merupakan salah satu isi dari tadi, ya, teks laporan hasil pengamatan. Nah, kita langsung saja ya mulai materinya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan simpulan? Nah, simpulan adalah ikhtisar akhir. Ikhtisar akhir itu maksudnya ringkasan atau rangkuman, ya, akhir dari suatu teks. Atau dengan kata lain, simpulan merupakan intisari teks. Ya. Nah, simpulan anak-anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dibuat berdasarkan ide pokok dan informasi penting dari teks, ya. Yang kedua, simpulan ini berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. Yang ketiga, ciri-ciri simpulan adalah tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan, ya. Jadi tidak keluar dari pembahasan teks. Yang keempat, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Nah, ingat anak-anak, simpulan ini bisa kita dapatkan setelah kita membaca suatu teks atau mendengarkan suatu teks. Simpulan suatu teks, ingat ciri yang nomor, ya. Kedua, berupa tanggapan. Tanggapan ini bisa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi yang terdapat dalam teks. Simpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya dengan bahasa sendiri. Nah, ini ya sesuai dengan ciri-ciri simpulan. Kemudian di sini langkah-langkah membuat simpulan. Jadi ketika kalian membuat simpulan ada langkah-langkahnya yang nanti akan memudahkan kalian membuat simpulan. Yang pertama, apabila kalian, ya, membaca suatu teks, maka bacalah teks tersebut secara keseluruhan dengan cermat, dengan saksama. Kemudian yang kedua, temukan ide pokok, ya. Cari ide pokoknya. Ide pokok ingat sama dengan gagasan pokok, ya, sama dengan kalimat utama, gagasan inti paragraf sama saja, ya. Ingat yang 11 istilah itu. Kemudian selain menemukan ide pokok, kalian juga harus menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks yang kalian baca. Yang terakhir, hubungkan semua informasi, boleh dari ide pokok, boleh dari informasi penting yang telah kalian temukan, dapat itu menjadi satu pernyataan akhir yang nantinya akan disebut sebagai simpulan, ya. Nah, di sini Bu Nenden akan memberikan 2 contoh cara membuat simpulan dari paragraf. Yang pertama, jadi teksnya
banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Ya, jadi umur jagung itu ada yang 4 bulan, ya 3 bulan ya. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, setelah kalian membaca teks ini ya dan mendengarkan tentunya karena Bunda ingin membacakan, kalian bisa menemukan ide pokok dari teks ya. Paragraf di atas ini adalah kalimat pertama ya, yaitu banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Nah, itu ide pokoknya. Karena dia berada di awal paragraf ya, atau kalimat ke-1, maka paragrafnya ini disebut paragraf deduktif. Jangan lupa. Kemudian, setelah menemukan ide pokok, kita cari informasi pentingnya. Informasi pentingnya berarti selain dari ide pokok ya, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya, yaitu cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Itu informasi pentingnya. Boleh juga ditambahkan katanya ya. Nah, tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tapi kata-kata masa tanam jagung juga relatif lebih cepat itu sudah mewakili ya kalimat tersebut. Nah, dari ide pokok dan informasi penting yang telah kita temukan, maka bisa disimpulkan bahwa simpulan dari paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif ya, pengganti maksudnya tanaman padi karena waktu yang diperlukan ya lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Lihat ya. Jadi simpulannya diambil dari ide pokok. Nah, dan informasi penting tapi memakai bahasa sendiri tanpa menghilangkan ya inti dari bacaan atau teks yang di atas tadi ya. Jadi tidak melenceng, ingat ciri-ciri tadi simpulan ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini masih Bunda Neni contohkan paragraf ya. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Nah, udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur, maksudnya di kawasan pegunungan ya, karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, anak-anak, dari teks yang telah Ibu baca tadi, dan kalian juga bisa baca sendiri ya, untuk lebih jelasnya, paragraf di atas ini, ingat yang pertama kita cari ide pokok dulu ya. Ide pokoknya adalah kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Nah, ide pokok dari teks ini adalah deduktif karena dia berada di awal paragraf ya, dan juga merupakan kalimat utama. Kemudian kita temukan lagi informasi pentingnya, yaitu yang pertama, kawasan gunung berapi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Ya, itu di kalimat kedua. Dan informasi penting yang berikutnya, kesuburan tanah di kawasan gunung berapi berasal dari material letusan gunung berapi. Nah, itu merupakan informasi penting ya dari paragraf di atas. Nah, berdasarkan ide pokok dan informasi penting yang telah kita temukan, nah, kita bisa membuat simpulan ya. Simpulan dari paragraf tersebut adalah kawasan gunung berapi subur. Ya, ini mengambilnya dari informasi penting dan cocok untuk bertani. Ini mengambilnya dari ide pokok. Ingat, ketika kalian membuat simpulan,
ya dari satu bacaan, bisa berupa paragraf atau teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Kalian jangan lupa cari ide pokok terlebih dahulu, kemudian cari informasi penting. Setelah itu ya gabungkan ide pokok dan informasi penting yang telah kalian temukan ya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi sepadat dan seringkas mungkin tanpa melenceng ya atau menghilangkan inti dari bacaan atau paragraf tersebut. Sampai sini paham semuanya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak penjelasan mengenai membuat simpulan dari satu teks, di sini silakan untuk latihan kalian buka buku siswa SD MI kelas 6 ya. Tema 1 tentunya, masih tema 1. Silakan buka halaman 57 sampai 58. Di sana ada ayau membaca. Teksnya judulnya tumbuhan, sumber karbohidrat, protein dan vitamin. Tolong oleh kalian nanti teks ya yang judulnya tumbuhan, sumber karbohidrat, protein dan vitamin tersebut tolong kalian baca. Kemudian di halaman 58-nya tentunya ada ya pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama tentu saja ya, ide pokoknya dari paragraf 1 apa, simpulannya apa. Ide pokok paragraf 2 apa, simpulannya apa. Dan ide pokok dari paragraf 3 apa, simpulannya apa. Ya. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan di buku siswa. Anak-anak, sekian materi untuk hari ini mengenai membuat simpulan dari suatu teks. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Nenden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.